Jadi ketika bikin program nih, teman-teman bisa gunakan sequence. Jadi program apapun sebetulnya kita bisa pakai sequence. Sequence itu urutan, ya, langkah ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan coba. Tadi kita lihat ada program yang sebetulnya sama nih. Jadi kita harus gunakan looping atau pengulangan. Kenapa? Supaya programnya lebih simple, ya, dibanding sequence. Boleh kita pakai sequence juga boleh. Ini berurutan. Oh, ini pengen ngapain nih si robotnya, silakan gitu kan. Nah, kita akan coba sekarang looping, ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada yang sambil nyoba nggak? Gampang nggak pakai programnya? Ini yang baru pertama kali ya. Nanti pertemuan berikutnya kita nyoba sensor gitu kan ya, nyoba sensornya. Sekarang minimal kita tahu dulu nih si programnya ini ngapain gitu. Masuk ke VRFX ya, oke. Nanti codingnya saya kasih ya, taruh di chat ya. Nah sekarang gini, ini codingnya sampai di sini dulu. Ini kita bisa kasih nama, ya. Jadi saya tadi buat kotak nih, buat kotak 2 buah, boleh kasih keterangan aja 2 buah nih. Ini tanpa looping atau kita sebut dengan sequence ya, sequence itu berurutan, sequence. Sequence nulisnya sequence ya, sequence gitu kan ya. Ini enter nih, ini kita bisa kasih nama ini ya, bisa kasih nama. Saya bisa simpan, save ya, saya save, simpan. Nah ini kan ada ininya programnya. Nah programnya saya coba kasih ke teman-teman ya. Oh sorry, belum di show ya. Sorry. Makasih. Oke, ini teman-teman, tadi saya ini dulu. Ini saya kasih nama rename ya. Mau tadi saya lupa ini. Nah, ini diklik di bagian sini. Tulis aja kotak 2 buah. Terserah namanya mau apa gitu kan ya. Saya buat kotak 2 buah. Si robotnya suruh buat kotak 2 buah. Oke, tekan enter, udah ya. Kalau udah, nanti kelihatan sini. Nah, ini kita bisa download, save to your device. Nanti biasanya ada di folder ini, download. Nah, atau kita buka ya, kita buka ini. Nah, ini ya, kotaknya yang ini ya. Buat kotak 2 buah. Nanti belakangnya VR Blocks. Jadi kita pakai programnya, modelnya Blocks ya, Blocks ini. Oke, ini saya akan share ya ke teman-teman ya. Coba saya share, saya stop dulu supaya teman-teman nanti kalau yang ketinggalan bisa lihat ya. Mudah-mudahan bisa saya share deh. Nah ini, oke, saya udah kirim code-nya. Code-nya bisa dikirim, bisa nanti diambil. Nah, gimana nih kalau saya sudah punya codingnya? Nah, saya punya code-nya, tinggal nanti di sini di load. Sama ya, ini saya coba buat dulu, kosong ya. Saya akan load nih program yang tadi, pakai load from your device. Kita ambil, tadi saya taruhnya ada di download ya. Nah ini tinggal ambil. Nah udah jadi ini. Ya, jadi caranya gampang. Simpan to your device, nanti kita kalau butuh lagi tinggal di load. Baik. Sampai sini bisa ya. Ganti dulu namanya ya, jangan lupa ya. Ganti dulu. Oke, saya akan buat project yang sama, tetapi saya akan menggunakan looping. Looping itu pengulangan, ya. Looping itu pengulangan. Tujuannya buat apa? Supaya programnya kita nggak terlalu panjang. Nih, ini kan programnya jadi panjang gitu kan. Padahal ada perintah-perintah, ya. Maaf Pak, share screen-nya. Lupa di... Oh, share screen lagi. Sorry. Share udah ya. Ini saya teman-teman ini bisa nanti tinggal gini. Kalau tadi saya kosong ya, tinggal di load aja. Load from your device. Tinggal diambil ya. Oke, udah masuk lagi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan looping. Nah ini ya, looping. Looping itu pengulangan. Jadi kalau perintah-perintah yang berulang, lebih baik kita gunakan looping. Tujuannya buat apa? Program kita jadi lebih sedikit.
Kemudian nanti kalau kita ngubah-ngubahnya juga lebih mudah. Dibanding kalau kita panjang gitu kan, bikin program panjang, nanti meriksanya juga repot, lebih sulit gitu kan. Buatnya lebih lama. Nah, sekarang kita akan gunakan looping ini ya. Nah, programnya saya gunakan yang sama. Nah, di sini kan ada untuk menggambar kotak nih. Kalau kita lihat gambar kotak, lihat. Ini drive forward, maju ini 1800, kemudian belok kanan 90 derajat, maju 1800, belok kanan 90 derajat, maju 1800, belok kanan 90 derajat. Perintahnya berulang nggak? Berulang nggak ini? Berarti ini ada 4 perintah berulang, 2 baris ini nih. Ini sama kan? Drive forward, maju, belok 90, maju 1800, belok 90, maju 1800, sama semua nih. Jadi ada 4 ini sebetulnya sama. Nah, kalau sama seperti ini, buat ngapain kita bikin kayak gini, 4 kayak gini. Nah, kita akan nyoba sekarang pengulangan, ya, pengulangan. Nah, ini saya akan potong dulu. Ya. Ini kan sama nih, 1, ini 2 baris ini dengan yang sama. Nah, kita gunakan namanya kontrol. Di bagian kontrol ini. Berarti kita akan gerak nih 1800 belok kanan ini sebanyak 4 kali. Betul ya, 4 kali. Nah, kita akan ubah. Ini saya rename dulu ya. Sekarang yang kita pakainya looping. Looping ya, kalau yang baru kenal istilah looping itu pengulangan ya. Pengulangan, looping, pengulangan. Oke, rename ya, saya ganti. Nah, kita masuk pakai yang simple aja, ada namanya repeat. Diklik ya, klik, tahan, geser ke sini, taruh di atas ini nih. Nah, gitu. Tek, jadi ada di posisi tengah. Sebanyak berapa kita ngegambar kotak ini? Ada 4 sisinya. Nah, ini kita atur 4 sisi. 4. Dibanding kita nulis seperti ini, gitu. Ini kita nanti bisa buang. Nah, kita coba ya sekarang ya. Pakai yang ini. Nanti akan yang jalankan nih, yang ini nggak dijalankan ya. Karena ada when start-nya ada di sini. Kita coba ya. Jadi lebih simpel ini. Mana run-nya? Tombol run-nya. Ntar ini ke bagian ke bawah nih, ketutup yang saya. Ini, ntar ini saya ketutup. Nah, ini oke. Klik ya. Tuh. Oh, start ini saya geser dikit. Nah, kita lihat tuh. Dia ngulang-ngulang nih. Repeat 4 kali, artinya diulang 4 kali. Jadi program kita lebih simpel sekarang. Tuh, gitu. Ya, jadi lebih simpel dibanding ini nih, kita harus 8 baris, ini cukup 4 baris ditambah loopingnya 1 gitu kan ya. Jadi lebih simpel. Jadi kalau lihat kita programnya, code-nya kayak gini nih ya. Ada for repeat. Gitu kan ya. Oke, kita close aja programnya. Oke, teman-teman udah kebayang ya, pakai pengulangan. Pakai pengulangan nih. Nah, ini kita bisa buang yang kepake. Oke, kita buang nih ya. Karena ini udah diganti kan. Diklik aja, buang, geser ke kiri, tep, hilang ya. Nah, kita lanjut yang tadi lagi. Ya, ini ada repeat 4 kali, kemudian kita masuk sini nih. Ini kita mau bikin kotaknya gitu kan ya. Kotaknya ini sama lah, nanti tinggal dibuat lagi. Oke. Kita lanjut ya contohnya. Nah, sekarang saya gambarnya nggak mau kotak gini nih. Kita mau sekarang jalan-jalan ya. Ini kita buang aja dulu. Kita buang, ini kita buang aja dulu. Nah, ini yang pakai looping, boleh. Nanti kita simpan sama, tadi saya ketinggalan stop drive-nya ya. Biasakan ada penutupnya, supaya mesinnya berhenti nih stop driving, si mobilnya ini. Nah, kita bikin kotak ini. Udah jadi ya, jadi simpel nih pakai nih.
Kita simpan, kita bisa download lagi, save to your device. Nah, kalau kotaknya bikin ada di tengah sini, ya sama aja nanti prinsipnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang saya mau gambar nih, posisinya nggak seperti ini. Saya pengen gerak nih, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian dia gerak dari 10 ke 20. Dari 20 dia tek 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 ke sini ya. Maju sampai ke 11. Gimana caranya? Stop dulu saya. Coba. Yo, silakan. Teman-teman, ada yang bisa nggak? Dari 1 ke sini ke 10 ngegambar ya. 1 sampai 10, kemudian 10 ke 20. Kemudian dari 20 ke 11. Oke, silakan teman-teman nyoba dulu deh. Sampai ke 11. Sudah ke 11, nanti dia ke 21. Udah, nanti berhenti di 21 aja. Berhenti di 21. Silakan. Nggak usah pakai pengulangan dulu, nggak usah pakai pengulangan. 1 gerak ke 10, kemudian nanti dia gerak 20, ngegambar ya. Ke 11 sampai 21. Jadi saya buatnya gini. Dia gerak ya, maju, gambar ya, dia ngegambar. Gambarnya dari 1 sampai ke 10. Lalu ya 10 ke 20. Ke 20 ya. Lalu 20 ke 11. Oke, kurang strip ya, strip 11, lalu 11 ke 21. Nah, gitu ngegambarnya. Oke, silakan. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah selesai, boleh ditunjukkan. Gambar 1 ke 20, 20 ke 10 ke 20, nanti dari 20 ke 11, maju ya, ini maju terus. Oke. Oke, ini saya kasih namanya. Silakan saya taruh di tab ya, di tabnya. Nah, ini tugasnya gini. Nah, robotnya menggambar. Robotnya gambar garis. Oke, silakan dicoba. Saya beri waktu beberapa menit. Kalau ada yang sudah, boleh nanti resend. Katanya ada door prize ini deh ya. Door prize-nya kapan nih? Pak, nanti akhir aja akan diumumkan. Oke. Baik ya. Nanti saya kasih soalnya yang lebih sulit ya. Yuk, silakan gambar dulu nih. Silakan. Ada yang bisa cepat? Jelas nggak soalnya? 1, dia gambar garis, bebas garisnya mau pennya warna apa, silakan. 1 sampai 10, 10, 20, 20, 11, 11, 21. Ya, siapa? Shirley mau nyoba. Oke, saya kasih ini ya. Mana? Ntar. Udah dikasih akses belum ya itu? Dari ini. Oke. Shirley mau nyoba. Udah Pak, kayak gini, coba. Ya. Tip jalan sampai 11.21. Oke, sip. Bagus. Ya, makasih Shirley. Ya. Ada lagi yang mau nyoba? 1 orang lagi boleh nyoba. Silakan. Ada nyoba. Boleh siapa juga ya nyoba. Saya mau nyoba, Pak.
Boleh, silakan masuk, ada tombol share screen-nya aja. Share screen-nya. Ya, ini namanya workshop. Workshop-nya harus ada nyobanya ya. Silakan. Bener ya? Silakan. Ya. Belok kanan dulu ya. Oke. Dia belok kiri. Oke. Maju. Bagus ya. Siap. Thank you. Nanti kalau yang sudah selesai bisa nyoba sampai dia ke 91. Jadi siksak. Siksak ya. Lanjut lagi ya. Jadi nanti bisa kayak gini, 11 dari yang itu terus lanjut sampai berhenti di 91. Siksak. Kanan, kiri, kanan terus gitu. Sampai berhenti 91. Kalau yang sudah selesai ya, sudah selesai. Yuk, ada yang nyoba lagi, satu lagi, silakan. Yang mau nyoba. Ini ada Griffith nih, ini ada Farel nih. Ini Griffith ini anaknya Ibu Meli ya. Saya suruh ikut nggak apa-apa ya. Nanti jadi mahasiswa nih, jadi mahasiswa IT nih teman-teman. Ada juga Farel ya. Farel tuh tadi atas namanya siapa? Sandi ya. Ya, Farel. Farel tuh keponakan saya. Apa lah dia mau ikut ya. Yuk, silakan ada yang mau nyoba lagi? Griffith mau nyoba? Atau yang lain juga boleh nyoba, silakan. Satu orang lagi deh nyoba. Ada yang nyoba? Oke, kalau yang udah teman-teman bisa lanjut sampai ke 91. Nah, boleh nanti pakai pengulangan. Ya, pakai pengulangan. Baik, saya sambil show ya, sambil show. Tadi saya gambarnya, ini ya, saya akan ganti ya. Oke, saya sambil tunjukkan programnya. Jadi ini pertama kali kan kita belok kanan dulu nih. Nah, sini kan kita belok kanan, saya reset dulu ya. Si kepalanya belok, ini kan ada ke atas nih, belok kanan. Belok kanan 90 derajat, kita tarik sini 90 derajat. 90 derajat. Baru dia gerak. Gerak 1800 ke sini. Nanti jangan lupa dia belok kiri. Nah, belok kiri 90 derajat. Maju dari sini adalah 200 ya. Jadi kita pakai nih 200. Gimana? Ya 200. So, drive forward nih 200. Klik. Nah, repeatnya boleh kita buang dulu ya. Nanti repeat itu sebetulnya buat pengulangan. Saya taruh aja repeatnya di sini ya. Repeatnya. Ini tanpa repeat dulu. Turn right, kita klik sini. Nah, gitu. 200 di sini, dia belok kiri lagi. Belok kiri, jangan lupa ini kiri, belok kiri. Nah, baru nanti dia gerak lagi 1800 lagi. Nah, saya geser, ini 1800. Sampai ke 11, ya. Sampai ke 11. Udah 18, dia belok kanan. Kan mau ke 21. Ya, belok kanan. Kita turn right, dimana turn right 90 derajat, klik, nah, 90 derajat ya, turn right, maju, belum maju, baru belok, maju 200 di sini, kita maju lagi 200, supaya sampai di posisi 21. Oke, kita tes, ya, sampai ke posisi 21, supaya nanti posisinya sama seperti di 1. Nah, nanti kita akan gunakan pengulangan. Nah, berhenti di situ. Sama seperti posisinya di 1. Ya, belok kanan seperti ini. Oke, kita akan taruh di sini, saya kasih komen ya. Kasih komen. Mana komen ke saya? Nah, kita klik komen sini. Ini adalah menggambar pola yang pertama.
Stop dulu ya, stop dulu. Ini adalah garis atau pola yang pertama. Saya bikin program itu enak sebetulnya, ada pola-polanya. Ini pola yang pertama. Saya pakai ekspresi ini pola hanya keterangan. Nih. Ini pola yang pertama. Pertama dia gerak belok ke kanan, kemudian maju 1800, belok kiri, maju 200 ke 20 ini, kemudian dia belok kiri, maju 1800, kemudian dia belok kanan, maju 200. Ya. Ini adalah pola. Sebentar, saya stop. Ya. Kalau saya gunakan pola yang sama nih, saya lanjut ya, dia akan polanya sama ke 41 juga. Tuh. Ya. Saya running lagi, ini stop ya. Saya nggak reset ya, lihat. Ini polanya kan sama. Jadi kalau ada pola yang sama, kita bisa gunakan pengulangan. Nih, ada pola yang sama. Klik, dia ke 61 lagi. Tuh, ya. Kita stop ya. Saya lanjut, saya tanpa reset nih. Jadi saya ingin melihat polanya benar nggak. Tuh, dia belok kanan, maju 1900, maju ke sini ya. Belok kiri, maju sampai ke 71, maju sebenarnya nih, ya. Polanya sama juga, ya. Nah, kita coba yang di bagian terakhir. Kita stop ya. Stop, kita jalankan tanpa reset ya. Jadi dia akan melanjut, kalau tanpa reset dia melanjutkan. Polanya mirip. Nah, kecuali yang di bagian terakhir nih, kita agak yang aneh nih. Di 91. Dia akan maju nih. Tuh, nabrak dia, nabrak. Si mobilnya, robotnya keguling. Mana? Kita lihat dari posisi itu, robotnya keguling ya. Robotnya dari atas kan kelihatan jadi gini. Ini robotnya keguling. Kenapa? Karena dia maju di sini. Jadi padahal udah di 91 itu kita tidak boleh maju. Ya, di bagian 91 ini nggak boleh maju. Oke, nanti kita akan akali ya, akali supaya nggak ini. Kita stop, kita reset. Nah, ini sebetulnya pola berulang. Berarti ini kita sampai 21, ini adalah yang ke-1, pola yang ke-1, kemudian nanti kita ada pola yang kedua, 21 sampai 31 ya. Kemudian pola kedua, itu pola ketiganya 41 sampai 51, dia gitu kan. Kemudian 61 sampai ini. Jadi ada 5 pola. Nah, kalau 5 pola, kita enak pakai looping. Ini kan pola yang 1 gitu kan ya, pola ke-1. Udah kita pakai kontrol. Ini ganti looping. Nah, gitu. Pola ke-1-nya boleh saya taruh di dalam aja ya, ngegambarnya. Ini taruh di dalamnya. Nah, ini buat gambarnya. Jadi kita punya pola 1 sampai dengan pola kelima. Ya, saya gambar 5-nya pakai crash gini ya. Kelima juga boleh ya, kita kan 5, kelima. Nah, ininya kita ulang 5 kali. Jadi cara menggunakan pengulangan sebetulnya simple. Kita lihat kalau ada yang berulang, kita bisa gunakan hal yang sama. Ya, hal yang sama berulang, tinggal kita repeat. Oke, kita boleh stop driving-nya, taruh di atas, boleh taruh ke bawah aja ya, gitu kan. Klik. Tadi ini menghalangi. Kita geser. Nah, kita akan coba. Betul nggak ini polanya jalan ya? Tambahin repeat. Kalau tadi kalau tanpa repeat kan kita bisa di copy, duplicate. Cuman jadi panjang. Nah, kita jalankan. Kita lihat polanya ya. Oke. Dia jalan terus sampai ke 21. Angel saya sampai jam berapa Angel? Sampai 11.45, Pak. Oh, 45. Masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Oke, kita lanjut ya nanti. Nah, saya mau jelaskan nanti mengenai if then else. Jadi ada kondisi yang kita nggak boleh ngulangnya terus gitu kan. Ada kondisi tertentu kita perlu berhenti. Nanti saya jelasin setelah ini ya.
Nah, ini ngulang terus. Ada yang aneh di bagian 91. Sama juga tuh nabrak. Kenapa? Harusnya di bagian terakhir ini tidak boleh ada ketika udah di 91. Dia nabrak. Polanya udah betul kan, polanya seperti itu. Oke, teman-teman silakan ini bisa nyoba dulu pola seperti ini, ya. Bisa nyoba dulu pola seperti ini. Gambarnya ya. Jadi tadi saya gambarnya udah 1 sampai 91 nih. 1, 10 terus ini berulang tik-tik sampai dengan 91. Nah, kita rename lagi ya. Ini boleh nanti di-download. Tapi ini belum selesai nih. Kenapa? Karena yang bagian 91 ini bermasalah. Ya. Kalau udah di 91 dia nggak boleh maju lagi. Udah berhenti aja di 91. Bolehlah sampai kepalanya posisi di sini dibelokin nggak apa-apa. Ya. Atau di 91 nggak usah belok juga nggak apa-apa ya. Tapi ini nggak boleh maju nih. Drive forwardnya 200 mili. 200 mili itu bagian 20 cm ya. 20 cm dia nggak boleh maju nih. Harus berhenti. Nah, caranya gimana? Oke, teman-teman sampai sini udah bisa ngikutin nggak? Tadi ada chat. Oke, sudah berhasil. Nah, sip. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Cukup nggak? Bisa ngikutin? Oke, nah ini repeat itu buat pengulangan ya. Saat ini saya kegeser-geser. Repeat buat pengulangan. Nah, kita bisa nambahkan. Jadi kalau misalnya seperti ini, udah kita ngulangnya 4 kali aja. Nanti yang kelima berbeda gitu, boleh gitu. Ya, jadi ini kita ngulangnya 4 kali. Ngulangnya 4 kali, boleh. Jadi sampai ke 81. Nah, yang 81 sampai ke sini, ke 90, kemudian ke 100, kemudian ke 91, kita nggak boleh pakai model ini. Nah, ini boleh di-copy ini ya. Jadi ini pola ini kita copy, duplicate nih. Duplicate, klik, saya taruh bawah. Ya, ini khusus pola yang kelimanya aja. Ini pola yang kelima saja. Pola kelima. Yang di atas ini adalah pola 1 sampai dengan 4. Nah, sampai dengan 4. Gitu. Ya, nah kelima ini nggak boleh nih. Yang 200 ini kita buang. Ya, kita buang, kita keluarkan, stop driving. Jadi ini yang nggak boleh nih. Kan kalau di sini ada ya, sampai 4 boleh nih. Tapi ketika dia pola yang kelima, dia maju sini agak berbeda di bagian ujungnya. Nah, kita boleh seperti ini. Yang pola kelimanya dipisah, ini yang dibuang. Nah, ini adalah sebetulnya dengan logika ya. Bagaimana kita ngatur, kita mungkin nggak ngerti programmingnya, tetapi logikanya tetap kita harus jalan ya. Harus jalan. Nah, ini yang perlu dilatih logika ini gitu kan ya, supaya kita paham. Oh, ini urutannya seperti ini, tapi ada kasus tertentu harus berbeda gitu kan ya. Oke, kita akan tes ya. Modelnya sama seperti yang tadi. Ini saya tinggal kopas dari atasnya, cuman yang bagian ini kita buang, yang majunya gitu kan ya. Nah, polanya nanti akan 4 kali, kita akan lihat nih 4 kali dia akan gunakan yang ini. 4 kali ya, dia berulang terus, ini repeatnya kan sampai 4. Dia berarti sampai di 81. Sampai 81. Nanti 81 dia kita lanjutkan dengan pola yang kelima. Nah, bikin program tuh sebetulnya gitu, modelnya pola. Ada polanya ya. Ada polanya. Ada yang polanya kita bisa program. Nah, teman-teman kalau misalnya jalan-jalan ke ini, ke Ultra ya. Nah, dia punya robot seperti ini, tapi robotnya canggih tuh. Nah, 81 ya, berhenti ya. 81 tuh dia ke sini. Tuh. Sampai ke 91, dia hanya belok aja. Majunya nggak ada, karena saya sudah keluarkan. Udah dibuang, jadi dia nggak nabrak tuh. Oke.
Ya, ini boleh saya load ya, ini save. Saya coba bagikan ke teman-teman. Kalau yang nanti belum selesai ya, kalau ingin nyoba silakan. Saya taruh ininya, nah yang ini. Open. Oke, saya sudah taruh di chatnya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini looping ya, pengulangan-pengulangan. Nah, saya bisa juga pengulangannya 5 kali. Pengulangannya 5 kali. Nah, pengulangan 5 kali nanti kita bisa pakai if then else. Ya. Oke, nih sekarang gini. Sebelum saya masuk sini, saya akan ngitung nih dia ya, misalnya. Ini akan ngitung dulu. Ini kita ulangnya 5 kali. Saya ganti lagi programnya ya. Programnya saya mau ganti. Kalau sini sudah paham ya. Ini paham. Ini saya buang, saya buang. Nah, ini tadi. Nah, kita bisa ngulangnya 5 kali juga. Tapi kan di ujungnya nabrak nih. Nabrak. Nah, kita bisa gunakan namanya if then else. Ya, if then else. Nah, oke, saya akan tambahkan segini. Ininya saya buang ya, saya akan robah ya. Ini saya robah. Saya robah gambarnya, misalnya 1 sampai 10 terus sampai 91. Ini saya gunakan bahan if. If then else. If then aja ya, if then. Ini. If then buat apa? Jadi ketika dia ngulang yang kelima, ini nggak boleh yang ininya dipakai yang terakhirnya. Bisa nggak? Bisa ya. Oke, kita buang ya. Ini saya buang ya. Kita akan ngulang nih 5 kali. Ulang 5 kali. Nah, yang bagian ini khusus, ya saya keluarkan dulu ya, yang bagian ini. Bagian ini kita akan atur supaya kalau pengulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ini boleh diproses. Tapi saat pengulangan ke-5 ini tidak boleh diproses. Betul ya? Logikanya gitu. Ini tidak boleh diproses ketika pengulangan ke-5. Nah, kita bisa gunakan ini. Namanya if then else. Nah, ini ya if then else. Kita taruh ya, ini klik. Taruh sini. Saya taruh di sini dulu. Kalau pengulangannya yang kelima, dia tidak boleh. Jadi kalau pengulangannya 1, 2, 3, 4 ya, atau lebih kecil dari 5, boleh gitu kan ya. Nah, kita udah bermain ini ada di kontrol ya, ini kita udah mau mulai masuk ke variabel nih, teman-teman. Kita akan gunakan variabel. Ya, variabel. Nah, variabel ini buat nampung. Jadi ketika dia jalan, pola ke-1 dia ngitung, pola kedua. Jadi si robotnya suruh ngitung juga. Ya. Nah, untuk ngitung ini kita perlu namanya variabel. Variabel itu adalah tempat buat nyimpen ya. Misalnya gini, X sama dengan 5. X itu adalah variabel. Diisi datanya 5, gitu kan. X sama dengan 10. Berarti saya punya variabel X diisi 10. Saya misalnya punya variabel jumlah pengulangan diisi 1. Berarti saya punya variabel jumlah pengulangan diisi angka 1. Nah, misalnya saya punya jumlah pengulangan diisi 0. Boleh juga ya, jumlah pengulangan diisi angka 0. Nah, untuk buat variabel kita pakai sini. Klik ya. Bebas namanya ya, boleh pakai X, boleh pakai jumlah. Saya pakai jumlah ya. Jumlah pengulangan. Enter ya. Nah, kita kan punya jumlah pengulangan gitu sini. Nah, sambil dia gerak si robot ini ngitung. Nah, ngitungnya ini kita bisa taruh di sini ya. Pakai ini nih.
ketika kita sudah buat variabel, kita taruh nih jumlah pengulangannya. Saya taruh di set pengulangan, taruh di atas ya, di sini sebelum repeat. Jumlah pengulangannya adalah 0. Ya, jumlah pengulangannya adalah 0. Nah, ini variabelnya kita bisa pilih nih. Kita punya variabel yang lain. Nah, kita pakainya yang ini, yang tadi kita buat ya, jumlah pengulangan. Kita set nih di sini jadi 0. Nah, ini jumlah pengulangan ini setiap kali dia gerak ya sampai pola ke 1 nih, sampai ke sini sampai 21 gitu kan ya. Sampai ke 11 atau sampai 21, dia nambah pengulangan. Oh, pola ke 1 saya sudah lakukan. Nih, ini pakai change nih. Saya geser ke sini change. Tadinya 0. Ketika dia pola ke 1 beres, oh polanya, jumlah pengulangannya jadi tambahin 1 nih. Artinya gini ya, change jumlah pengulangannya ditambah 1. Perintah gini ya. Change jumlah pengulangan by 1. Ini boleh by 2 dan 8. Tapi kita ngitungnya kan 1 per 1. Ini pola ke 1 berarti udah beres nih. Ya. Nah, dia kan berulang. Nanti pengulangan yang kedua, pengulangan yang ketiga, keempat, kelima, dan terusnya sampai kelima gitu kan pengulangannya. Dia akan ngitung. Jadi sambil gerak dia ngitung. Nah, untuk ngitung kita butuh variabel tadi ya. Nah, untuk nambah counternya atau penghitungnya ini pakai perintah ini. Change jumlah by berapa gitu kan, nambah. Nah, kalau kita udah tahu, ya, kita bisa tambahkan ini ditaruh di bagian bawah if-nya nih. Ya, kan dia akan bertambah terus. Nah, kapan dia bertambah? Ini boleh dikerjakan kalau si jumlah pengulangannya lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5, ya. Kita pakai yang variabel ya, ini ada lebih kecil dari 5 yang ini. Nah, lebih kecil. Jadi selama lebih kecil dari 5, ini saya geser ya, ini tarik ke sini. Ada di bagian variabel ya. Kita lagi sekarang di bagian operator, operator yang warna hijau ya. Tadi ke variabel udah kita taruh di sini. Ininya lebih kecil 5. Selama dia lebih kecil dari 5, ya, dia boleh maju 200 ini. Kalau dia udah sama dengan 5, di ujung ini dia nggak boleh belok. Nggak boleh maju. Gitu. Jadi ini kayak gitu kan if. Nah, yang ini polosnya apa? Polosnya itu adalah yang tadi variabel tadi ini jumlah pengulangan. Klik. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini pola-pola seperti ini di blok ini. Kalau ada bentuknya elips seperti ini hanya boleh diisi oleh elips. Nih, bentuknya elips seperti ini. Kalau bentuknya jajaran genjang, gini ya, jajaran genjang, atau apa nih, ini belah ketupat gitu kan ya, belah ketupat, nih belah ketupat harus diisi oleh belah ketupat seperti ini. Kalau belah ketupat kan posisi sama sisi ya, ini nyebutnya apa ya, jajaran genjang atau apa ya. Nah, ini ya. Jadi kita tadi tambahkan namanya variabel di sini buat nampung. Robot kamu ngitung dong. Ya, ketika kamu pola ke 1 harus ditambahin 1 nih. Ya. Pola 1 nambahin 1. Nanti kalau pola kedua jalan juga tambahin 1 lagi. Jadi kami tahu nih, kamu sudah berapa kali pola. Ini kan ada 5 pola ya. 1, 2, 3, 4, 5 pola. Ya, ada 5 pola. Kita buat 5 pola. Nah, saat pola kelima, kamu nggak boleh maju lagi nih. Kalau nggak nanti nabrak gitu. Makanya kita gunakan perintah if. Jika pengulangannya lebih kecil dari 5, boleh kamu maju nih. Tapi kalau udah 5, ini kamu nggak boleh maju. Ya.
Oke, saya nanti tunjukkan dulu ya teman-teman. Saya tunjukkan nanti ini code-nya nanti saya kasih juga. Ya, kalau mau nyoba silakan juga. Terakhirnya jangan lupa stop drive. Yuk kita tes ya polanya. Kita reset. Nah, saya sambil perlihatkan supaya teman-teman bisa lihat nih ininya polanya. Oke, yang bagian atas mah sama aja ya. Ini jumlah pengulangannya 0, nanti kita tambah ini. Kita supaya yang bisa kita lihat. Oke, kita set ininya run. Jalan. Oke. Di pola ke-1, lihat. Nanti dia pola ke-1, ini dia masuk ke sini nih. Nah, masuk ya, tadi ke situ ya, pola ke-1. Karena jumlah pengulangannya lebih kecil dari 5. Tuh, masuk lagi ke sana ya, ke sininya masuk. Ketika pengulangan yang kedua. Ini kita masuk sekarang dia pengulangan yang ketiga. Nah, pengulangan ketiga. Sampai ke 71 ya. Pengulangan keempat. Nah, ini masuk yang kelima. Kelima, ya, dia nggak akan masuk ke sini. Tuh, berhenti. Ya, dia langsung ke stop driving ke sini. Ya. Silakan, mau dicoba, boleh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kita gunakan if then else, ya. Nah, nanti saya kasih soal, ya. Kasih soal. Misalnya, kalau teman-teman bikin siksak ini nih. Kalau menemukan tanggal lahirnya nggak boleh dicoret, nggak boleh ada garisnya, bisa enggak? Jadi tanggal lahir teman-teman beda-beda semua ya, jadi boleh jalan nih, tapi ketemu tanggal lahir nggak boleh dicoret, atau bulan kelahirannya nggak boleh dicoret, atau tahun kelahirannya nggak boleh dicoret. Nah, paling gampang udah tanggal aja ya, tanggalnya. Kalau ketemu tanggalnya, dia nggak boleh dicoret. Berarti harus move up, maju, ya, 200, baru dia turun lagi. Nah, bisa nggak? Kalau ketemu tanggal lahirnya. Nah, silakan ini dicoba dulu boleh. Dicoba. Ini yang pakai if then else ya. Ya, nyoba dulu lah ya, nanti saya baru kopikan ke teman-teman. Silakan. Pakai variabel ya, jadi nanti ini kita udah bermain nanti namanya variabel. Make variabel dulu ini. Kemudian kita tadi udah nyoba bagian if juga, sama operator. Nah, operator sebenarnya buat membandingkan ya, buat membandingkan. Ada yang sama dengan, ada yang lebih kecil, ini lebih besar, ini lebih kecil, ini yang sama dengan. Nanti kita kapan-kapan nyoba yang operator yang ini ya. Logika. Yuk. Kecepatan guys saya ya. Silakan. Kalau ada yang udah nyoba, saya mau lihat. Ya, kalau ini udah bisa selesai, teman-teman tinggal nambah di bagian mana. Saya misalnya tanggal lahirnya 18 nih. Di posisi 18, saya nggak boleh nyoret. Berarti dia harus ngitung. Si programnya harus ngitung. Ketika di keberapa kotak gitu kan, ini 1, 2, 3, 1 ya, ini kotak kedua, kotak ketiga, keempat, kelima, sampai 10. Ini kotak ke-11, ke-12, 13, 14, 15 gitu kan, 16, 17, terus dia ngitung nih. Nah, sampai 30 aja ya. Nah, berarti saya di 18 tuh di sini. Kotak ke-1, kotak kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, berarti kotak 13 kamu nggak boleh gambar. Up. Si pennya gerak, maju ya, maju 200, baru turunin lagi pennya. Gitu.
Oke, nanti ini boleh dicoba ya, boleh dicoba. Silakan ini dulu ya, kalau yang udah selesai silakan boleh coba. Nah, nanti teman-teman saya kasih PR ya, di itu PR, bikin si robotnya suruh menggambar huruf nama masing-masing. Gambar huruf ya, jadi hurufnya terserah mau ini bisa 2 huruf, bisa 1 huruf depannya juga boleh. Robotnya suruh gambar nih, misalnya namanya T, saya Teddy ya, Teddy Markus ya, nanti gambar T sama M, ukurannya bebas, hurufnya mau seperti apa. Jadi nanti bikin T, dia ngegambar T, kemudian M gitu kan ya, atau T sama E juga boleh ya, 2 huruf lah gitu kan, gambar huruf. Nah, boleh nanti sih robotnya suruh bikin program, kamu jangan gambar huruf aja nih, suruh gambar rumah. Nah, gambar rumah bisa ya teman-teman ya, gambar rumah. Oke, silakan dicoba. Ini nanti sambil saya, ini udah dicoba ya, saya nanti akan tunjukkan. Ini saya ngasih ke mahasiswa, ngasih PR kayak gini nih. Ada, nggak tahu ada yang udah selesai belum ya. Oke. Gambar. Oke, saya sambil tunjukkan ya. Ini silakan nanti dicoba ya, saya sambil tunjukkan. Mana ya di YouTube-nya, YouTube. Oh, YouTube yang tadi ya ini. Ya. Nah, video pembelajarannya nanti teman-teman ada di sini juga ya. Kalau nanti pengen lihat, ini ada contoh juga di YouTube saya, di Markus ya. Nah, ini teman-teman bisa, ada juga yang bisa bikin kayak gini nih. Tadi yang kotak kayak gini ya, bikin 4. Nah, ini contoh juga. Ya gambar, ini dia maju nih. Nah, itu belok tuh. Nah, gini. Ya. Maju, nanti dia gambar kotak. Nah, ini robot bisa kita program mau bentuknya seperti apa juga gitu kan ya. Ini pakai program. Maju. Nih bikin belah ketupat ya. Oke. Seperti itu. Nanti akan ada 4 belah ketupat ya, maju. Nah, nanti berlatih aja ya. Jadi banyak pola lah ini. Oke, ini contoh itu ya. Contoh lagi yang ini ya. Sambil nanti teman-teman boleh buat itu ya. Oke, saya masuk ke sini ini juga sama nih ya. Ini yang tadi kayak yang pertama. Ini saya pakai pengulangan juga ya, boleh pakai pengulangan. Jadi kalau lebih simpel pakai pengulangan. Tanpa pengulangan boleh lah. Kayak saya belum ngerti pengulangan. Tanpa pengulangan boleh ya. Jadi ngegambarnya gini. Nah, maju ke 12, dia bikin kotak seperti itu. Nah, ini robot seperti ini ya. Nah, kita bisa nanti misalnya bikin robot nih, gitu kan, ini bikin pola nih, misalnya anggap di satu lantai rumah sakit, ya, satu lantai rumah sakit, si robot ini suruh nganterin makanan nih, ke setiap ruangan. Ke setiap ruangan dia nganter makanan, nanti dia kembali lagi ke dapur, gitu, bisa ya, polanya, nanti tergantung, nanti kita gambarnya seperti apa sih ruangannya, gitu kan. Nah, dia masuk ke ruangan, antar, kemudian dia lanjut lagi ke pasien berikutnya, dia lanjut ke pasien berikutnya, lanjut pasien berikutnya, sampai semua ruangan pasien itu diantar makanannya, gitu kan ya. Nah, prinsip kerjanya juga sama seperti itu. Nah, saya lihat juga misalnya di ini ya, tadi itu Susu Ultra ya. Susu Ultra dia punya robot kayak gini, dia robot mobile. Dia diprogram tuh.
Kamu, bentar, ini show dulu. Ya. Di kalau yang pernah ke Susu Ultra ya, dia lihat robotnya, dia suruh gerak nih. Kamu bawa susu ini ya, ini berapa karton gitu, bawa susu karton ini, dia gerak, didorong gitu kan, dorong, nanti letakkan si susu itu di posisi mana, nanti ada rak yang kosong. Nah kalau udah gerakan, nanti dia balik lagi ke posisi semula lagi si robotnya itu. Itu bisa seperti itu. Nanti ya pertemuan berikutnya kita bahas mengenai supaya nanti kita bisa gerakin nih. Prinsipnya sama dia, ngambil barang itu nanti dibawa kemudian itu diletakkan. Oke, ada yang sudah nyoba nggak yang tadi? Ada yang sudah nyoba yang tadi yang saya kasih ya, saya show ya ini. Jadi ini pola-polanya, salah, sebentar, ke sini, bukan ke YouTube-nya. Oke, ada yang udah nyoba ini? Kesulitan nggak? Atau saya perlu ulang lagi nggak yang ininya, variabel, bikin variabel. Kesulitan nggak bikin variabel? Variabel sebenarnya buat nampung aja nih, buat nampung ya. Ini ada bagian if then else-nya. Yuk, ada yang udah nyoba? Nah, kita nanti bisa polanya gini, 1, 11 sampai 91, nanti geser ke 92, terus nanti dia turun ke sini, terus ini. Juga bisa polanya seperti itu. Nah, bisa kita polanya seperti ini, ngikut ini ya, 1 sampai 10 gitu kan, 1 sampai 10, nanti dia mundur. Naik ke 11, 11 sampai 20, mundur lagi. Terus maju ke 21, 21 sampai gini. Jadi bikin garisnya gitu. 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 ini bisa gitu kan. Polanya ya terserah, nanti itu programnya kita bisa atur. Ya. Oke.